Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat seorang pendakwah di tanah Jawa, Wali Songo yang paling senior. Beliau adalah Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan nama Sunan Gresik. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Magdum Ibrahim As-Samarkandi atau dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Wafat di Gresik 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau sekitar 8 April 1419 Masehi. Daerah dakwahnya adalah Gresik. Silsilah dan asal-usul Sunan Gresik. Berikut merupakan fakta mengenai silsilah dan asal-usul dari Sunan Gresik. 1. Berdasarkan nama asli Sunan Gresik. Banyak orang yang meyakini serta sepakat bahwa Sunan Gresik bukan berasal dari Jawa. Hal ini diyakini dari sebutan beliau yang diberikan oleh masyarakat. Sebutan yang diberikan kepada Sunan Gresik adalah Syekh Maghribi. Dari sebutan yang diberikan masyarakat, ada yang meyakini bahwa Sunan Gresik berasal dari wilayah Arab Maghrib. Arab Maghrib merupakan daerah-daerah yang merujuk ke Afrika Barat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maroko, Afrika Barat. Dua, berdasarkan Babat Tanah Jawi. Dalam naskah Babat Tanah Jawi menurut J.J. Meinsma, Maulana Malik Ibrahim disebut dengan nama Magdum Ibrahim As-Samarkandi. Jika mengikuti pelafalan Jawa, nama beliau menjadi Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Dari nama tersebut, diperkirakan bahwa Sunan Gresik lahir di daerah Samarkand pada sekitar awal abad ke-14. Samarkand merupakan nama daerah di Uzbekistan, Asia Tengah. Tepatnya, daerah Samarkand ini berada di tengah Uzbekistan. Tiga, berdasarkan buku The History of Java. Sir Thomas Stamford Raffles, seorang pengarang buku The History of Java, menerangkan mengenai asal mula serta perkembangan dari kota Gresik. Beliau menyatakan, menurut penuturan penulis lokal, Maulana Ibrahim adalah seorang pandita terkenal yang berasal dari Arabia, keturunan Jenal Abidin, sepupu Raja Cermen, atau sebuah negara Sabrang yang menetap bersama para Mohendans yang lain di desa Leran, Janggala, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Sunan Gresik berasal dari negeri Arab. Empat, berdasarkan Prasasti Gapura Wetan. Berdasarkan versi Prasasti Gapura Wetan, merupakan salah satu silsilah yang terkuat. Hal ini tentu berdasarkan pembacaan J.P. Mokwete pada baris kelima Prasasti Makam Sunan Gresik di desa Gapura Wetan. Dalam prasasti tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Sunan Gresik berasal dari daerah Kashan, atau lebih tepatnya berada di Iran saat ini. Sunan Gresik keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang beranggapan bahwa Sunan Gresik merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, dan kemudian Ja'far As-Shadiq.
Ja'far as-Shadiq diteruskan ke Ali al-Umaidi hingga berlanjut ke Muhammad al-Naqib. Dari Muhammad al-Naqib turun hingga kepada keturunan Jamaluddin Akbar al-Husaini yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Gresik, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang yang memiliki keturunan orang Hadrami. Seorang pendakwah di tanah Jawa. Islam merupakan agama mayoritas yang sampai saat ini masih dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia, terutama di tanah Jawa, disebarkan oleh Wali Songo. Banyak anggapan orang bahwa Sunan Gresik merupakan orang yang menyebarkan Islam pertama kalinya di Jawa. Namun, Wali Songo juga menjadi nama sebuah majelis dakwah yang didirikan oleh Sunan Gresik sekitar tahun 1404 Masehi. Adanya Wali Songo ini dapat membuat pembaruan terhadap masyarakat Jawa, khususnya pada masa itu. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim lahir sekitar awal abad ke-14 Masehi dan meninggal pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapura Sukonilo, Gresik, Jawa Timur. Sejarah penyebaran Islam Sunan Gresik. Kisah salah satu tokoh Wali Songo ini saat menyebarkan agama Islam dimulai ketika beliau menuju ke desa Sembalu. Nama desa ini sekarang adalah Desa Leran, Kecamatan Manyar. Beliau juga disebut sebagai wali senior di antara wali songo yang lain. Yang beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam adalah bergaul serta mendekati masyarakat. Dalam penyebaran Islam, beliau menyebarkan dengan menunjukkan kebaikan serta keindahan dari Islam, sehingga masyarakat sekitar tertarik untuk masuk agama Islam. Selanjutnya berdagang. Untuk menarik minat masyarakat sekitar terhadap Islam, di sebuah pelabuhan terbuka yang saat ini bernama Desa Romo, Kecamatan Manyar, beliau bisa berinteraksi dengan banyak orang, termasuk juga para raja dan bangsa. Sunan Gresik kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan sewaktu beliau sudah mapan. Raja menerima dengan baik kedatangan Sunan Gresik dan memberikan sebidang tanah. Tanah tersebut dikenal dengan Desa Gapura dan dibangun sebuah pesantren. Sampai saat ini banyak prestasi mengenai silsilah beliau sebagai penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa. Peninggalan Sunan Gresik. Atas perjuangan dari Maulana Malik Ibrahim, tentu saja beliau memberikan bentuk peninggalan sejarah. Peninggalan Sunan Gresik sampai saat ini menjadi sebuah objek wisata religi yang dikunjungi oleh banyak wisatawan. Peninggalan salah satu tokoh Wali Songo ini yang diyakini sebagai masjid yang tertua di Pulau Jawa adalah Masjid Pesucinan. Konon, nama dari Masjid Pesucinan ini dimaksudkan untuk menyucikan masyarakat yang dulu beragama Hindu-Buddha. Berikut merupakan beberapa gambar Masjid Pesucinan Leran, masjid pertama di tanah Jawa. Sunan Gresik wafat. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapura Sukonilo, Gresik, Jawa Timur. Makam beliau sering dikunjungi oleh peziarah dari penjuru Indonesia. Biasanya mereka datang untuk mendoakan
agar Allah menempatkan ruhnya di tempat yang terbaik. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih ya buat teman-teman cendekia yang sudah mau memperhatikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share this video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.